Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di dalam Zoom ini untuk melakukan presentasi hasil kerja tugas awal kami mata kuliah praktikum mekanika pada percobaan 3 dengan judul Hukum Kekekalan Energi oleh asisten Alan Roynaldo Ture. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama ada Yulfika Matotemba, saya sendiri dengan akhiran NIM 002, yang kedua ada Nahdlatul Rahmi dengan akhiran NIM 019, yang ketiga ada Husnul Gifat dengan akhiran NIM 028, yang keempat ada Arifin Ilham El Gumal dengan akhiran NIM 031, yang kelima ada Rika Mustika Sari dengan akhiran NIM 038, yang keenam ada Amira dengan akhiran NIM 059, yang ketujuh ada Izzatun Nafsiyah Mustafa dengan akhiran NIM 072, dan yang terakhir ada Sukma dengan akhiran NIM 104. Baiklah, adapun indikator pembahasan pada praktikum kali ini, yang pertama ada energi potensial dan faktor yang mempengaruhinya, yang kedua ada energi kinetik dan faktor yang mempengaruhinya, yang ketiga ada energi mekanik dan faktor yang mempengaruhinya, yang keempat ada konsep atau teori kekekalan energi, yang kelima ada bentuk-bentuk energi dalam keseharian, dan yang terakhir atau yang keenam fungsi alat dan bahan. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi potensial dan faktor yang mempengaruhinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Gifat dengan akhiran sambok 028. Apa itu energi potensial? Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Semakin tinggi di atas permukaan tanah, maka besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Dengan demikian, energi potensial gravitasi suatu benda merupakan hasil kali gaya berat benda dengan satuan G dan ketinggian dengan satuan H. Secara matematis, rumus energi potensial gravitasi dapat ditulis sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP yaitu energi potensial, dan M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan G kecepatan gravitasi bumi, dan H ketinggian benda dengan satuan meter. Energi potensial pegas berhubungan dengan benda elastis, misalnya pegas. Apabila kita melepaskan tekanan pada pegas, maka pegas tersebut melakukan usaha pada tangan kita. Secara matematis, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. EP elastis sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial. Yang pertama, massa benda. Nah, semakin besar massa benda, semakin besar pula potensi energinya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil massa suatu benda, maka semakin kecil pula potensi energinya. Kemudian yang kedua, ketinggian dari permukaan tanah. Semakin tinggi benda, maka semakin besar potensi energinya, dan semakin kecil tinggi benda, maka potensi energinya semakin kecil. Potensi energi tidak bergantung pada jalur yang dilaluinya. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan benda. Semakin banyak direnggangkan, dibengkokkan, atau dipelintir, maka semakin besar pula energi potensinya. Baik, selanjutnya ada indikator pembahasan yang kedua yaitu energi kinetik dan faktor yang mempengaruhinya. Baik, energi kinetik merupakan sebuah bahasa yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kines, yang artinya gerak. Sedangkan energi berasal dari kata energia yang berarti aktif bekerja.
Jadi, secara umum dapat diartikan sebagai gerak untuk melakukan pekerjaan aktif. Sebenarnya, setiap hal pastilah memiliki jenis energi ini. Misalnya saja, energi panas tentu memiliki pergerakan atom atau molekul yang menjadikan energi panas merupakan variasi dari energi gerak atau kinetik. Energi kinetik sendiri merupakan energi gerak yang juga dapat disebut sebagai energi dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Energi ini dapat dihitung secara matematis, yaitu setengah dari massa suatu benda dikalikan dengan kecepatan tubuh kuadrat. Rumus energi kinetik secara matematis ditulis sebagai EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat, yang dimana EK itu energi kinetik dalam satuan joule, M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik antara lain, yang pertama, kecepatan benda. Semakin tinggi kecepatan benda, semakin besar energi kinetiknya. Yang kedua, massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar energi kinetiknya. Yang ketiga, bentuk benda. Bentuk benda juga dapat mempengaruhi energi kinetiknya. Misalnya, pada benda yang berputar, energi kinetiknya tergantung pada kecepatan rotasi dan momen inersia benda. Energi mekanik dan faktor yang mempengaruhi. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial suatu benda. Energi mekanik atau kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya dalam energi ini diasosiasikan dengan gerak posisi dari sebuah objek. Energi mekanik memiliki satuan joule atau bisa disingkat dengan huruf J. Rumus energi mekanik itu EM dengan K tambah ET. Sebut M energi mekanik satuannya joule, EK energi kinetik satuannya joule, EP energi potensial satuannya joule. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi mekanik antara lain: 1. Kecepatan benda. Semakin tinggi kecepatan benda, semakin besar energi kinetiknya. 2. Massa benda. Semakin besar massa benda, semakin besar energi kinetik. 3. Ketinggian benda. Semakin tinggi ketinggian benda di atas permukaan tanah, semakin besar energi potensial. 4. Gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja pada benda dapat mengubah energi. 5. Bentuk benda. Bentuk benda juga dapat mempengaruhi energi mekaniknya. Misalnya, pada benda yang berputar, energi mekanik tergantung pada kecepatan rotasi dan momen inersial benda. Selanjutnya, konsep atau teori kekekalan energi. Konsep atau teori kekekalan energi adalah prinsip dasar dalam fisika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam sistem itu, jumlah total energi tetap konstan. Prinsip kekekalan energi didasarkan pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat hilang atau muncul dari suatu sistem, tetapi hanya dapat dialihkan atau diubah bentuk. Contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep kekekalan energi adalah gerak jatuh bebas. Ketika benda jatuh dari ketinggian, energi potensial gravitasi yang dimilikinya berkurang, sementara energi kinetik meningkat. Meskipun energi berubah bentuk, jumlah total energi potensial gravitasi, tambah energi kinetik tetap konstan. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk energi dalam keseharian.
Bentuk energi yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik seperti lampu, komputer, televisi, dan peralatan rumah tangga lainnya. Energi ini dihasilkan melalui pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga nuklir, tenaga surya, atau tenaga angin. Energi panas digunakan untuk memasak makanan, menghangatkan ruangan, atau menghasilkan uap untuk menggerakkan mesin. Sumber energi panas dapat berasal dari gas alam, kayu bakar, minyak, atau listrik. Energi kimia terkandung dalam bahan bakar seperti bensin, minyak diesel, atau baterai. Energi ini dilepaskan melalui reaksi kimia saat bahan bakar terbakar atau digunakan dalam mesin. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya seperti lampu, lilin, atau matahari. Energi cahaya digunakan untuk menerangi ruangan, membaca, atau menghasilkan gambar pada layar elektronik. Energi mekanik adalah energi yang terkait dengan gerakan atau pergerakan benda. Contohnya adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak dan energi potensial yang dimiliki oleh benda yang berada pada posisi tertentu seperti pegas yang ditarik atau benda yang diangkat ke ketinggiannya. Energi suara dihasilkan oleh getaran benda dan dapat didengar oleh telinga manusia. Energi suara digunakan dalam komunikasi, musik, atau berbagai aplikasi lainnya. Energi nuklir dihasilkan melalui reaksi nuklir seperti fusi atau fisi nuklir. Energi ini digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga dalam aplikasi medis dan penelitian. Materi selanjutnya yaitu fungsi alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada sensor gerak, di mana sensor gerak ini berfungsi untuk memantau pergerakan perangkat seperti gerakan miring, guncangan, rotasi, atau ayunan. Yang kedua ada Discover Prevalence System yang digunakan untuk mengukur waktu, kecepatan, dan ketinggian benda saat jatuh bebas. Yang ketiga ada Large Rod Base, berfungsi sebagai penyangga yang memberikan stabilitas, dukungan, dan pengukuran yang akurat serta menjaga keamanan selama percobaan. Yang keempat ada 120 cm ROD yang berfungsi sebagai pengukur panjang, penyangga, dan referensi visual dalam percobaan. Yang kelima ada multi clamp, berfungsi sebagai penjepit, penyangga, dan memberikan fleksibilitas dalam penahanan komponen percobaan. Yang keenam ada 45 cm ROD, berfungsi sebagai pengukur panjang, penyangga, dan referensi visual dalam percobaan. Yang ketujuh ada penjaga sensor gerak, di mana penjaga sensor gerak ini berfungsi untuk mendeteksi gerak objek dan mengukur perubahan energi kinetik atau potensial yang terjadi dalam percobaan tersebut. Yang kedelapan ada 850 Universal Interface sebagai perangkat penghubung antara sensor dan komputer, memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis data yang dihasilkan oleh sensor-sensor dalam percobaan. Yang kesembilan ada Pasco Capstone, berfungsi sebagai perangkat lunak untuk merekam, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari sensor-sensor yang terhubung melalui 850 Universal Interface. Dan yang terakhir ada Mass Balance, berfungsi untuk mengukur massa objek yang terlibat dalam percobaan. Dengan mengetahui massa objek, kita dapat menghitung energi kinetik dan potensialnya, serta memverifikasi kekekalan energi dalam sistem tersebut. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi, yang pertama, energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Energi potensial dapat dihitung dengan menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H.
Energi potensial pegas adalah terkait dengan elastisitas benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial antara lain massa benda dan ketinggian mempengaruhi potensial energinya. Kemudian perubahan bentuk benda juga mempengaruhi terhadap potensial energi. Yang ketiga, energi kinetik merupakan energi gerak suatu benda diukur dengan rumus EK sama dengan 1/2 M kali T kuadrat. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik yaitu kecepatan dan massa benda mempengaruhi energi kinetik. Kemudian bentuk benda juga berdampak, terutama pada benda yang berputar. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan potensial suatu benda. Dalam sistem tertutup, energi mekanik tetap konstan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi energi mekanik yaitu kecepatan, massa, tinggi benda, gaya yang bekerja, dan bentuk benda. Konsep kekekalan energi ialah energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa mengubah bentuk saja. Dan yang terakhir, prinsip kekekalan energi berlaku dalam sistem tertutup. Materi ini meliputi konsep energi potensial, kinetik, mekanik, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta prinsip kekekalan energi dalam sistem tertutup. Sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada salah kata.